Film ini bercerita tentang 3 lansia. Yang pertama adalah Woo-sik. Di usianya yang sudah tua, dia harus bekerja menjadi pemulung supaya dia mendapatkan uang. Yang kedua ada Hyung-jun. Sama dengan Woo-sik, dia juga menjadi pemulung di jalanan. Suatu hari mereka berdua berkelahi karena rebutan kardus yang dibuang. Mereka pun kemudian saling dorong hingga mengenai dagangannya lansia ketiga bernama Hwa-jin. Mereka berdua pun dimarahi karena berbuat ribut di jalan hingga mengganggu orang lain. Hwa-jin bahkan memberikan Hyung-jun kardus supaya mereka nggak berkelahi lagi. Nggak jarang ketika lagi memulung, mereka berpapasan dan itu selalu saja memulai pertengkaran. Misalnya Hyung-jun dan Woo-sik yang meributkan wilayah memulung atau saling berlomba tentang siapa yang lebih lama bekerja sebagai pemulung. Namun, karena lelah bertengkar, Hyung-jun pun mengajak berdamai. Dia bertanya di mana rumah Woo-sik. Ternyata Woo-sik tinggal sendirian di rumah dekat lereng dan itu terkenal sebagai pemukiman yang kumuh. Jadi Hyung-jun pun mengajak Woo-sik untuk pergi ke rumahnya saja dan minum teh bersama sebelum menjual barang hasil memulung. Ketika sampai di rumah Hyung-jun, Woo-sik kaget karena rumahnya cukup bagus untuk orang yang bekerja sebagai pemulung. Hyung-jun tinggal sendirian, sementara 2 anaknya berada di Brazil dan Perancis. Mereka akan pulang 3 tahun sekali dan mengirimi uang yang gak seberapa. Sedangkan Hyung-jun harus membayar cicilan rumah, biaya listrik, dan lain-lain, sehingga dia pun memutuskan untuk menjadi pemulung saja. Waktu itu, Woo-sik juga meminta nasi. Jadi, selain minum teh, dia pun makan di rumahnya Hyung-jun. Sambil makan, mereka pun bercerita. Istrinya Hyung-jun meninggal karena kanker payudara. Karena itulah ekonomi rumah tangga Hyung-jun rungkat karena harus menjalani pengobatan kanker, kemoterapi dan sebagainya hingga tabungannya habis. Untuk membalas kebaikannya Hyung-jun, Woo-sik mengajak Hyung-jun memasak sup daging. Kali ini Woo-sik mengatakan dia yang akan mentraktir. Setelahnya, Woo-sik pun pergi untuk membeli daging. Sesampainya di toko daging, dia pun membeli daging sedikit. Selain itu, dia pun meminta buntut sapi kepada penjual. Ketika penjualnya mencarikannya di dalam, Woo-sik langsung kabur membawa daging tersebut. Sementara itu, Hyung-jun pergi ke lapaknya Hwa-jin. Dia membeli lobak dan sayur-sayuran. Selain itu, dia pun minta diajarkan cara masak sup daging kepada Hwa-jin. Namun, karena penjelasannya sangat panjang dan rumit untuk diingat, jadi dia pun mengundang Hwa-jin untuk pergi ke rumahnya supaya bisa memasakkan sup tersebut. Hwa-jin gak percaya pemulung seperti Hyung-jun bisa membeli daging untuk makan, tapi Hyung-jun memaksa karena Woo-sik yang akan membeli dagingnya. Hyung-jun memberikan alamatnya dan ketika mendengarkan alamatnya, Hwa-jin tambah gak percaya. Tapi singkatnya setelah jualan, Hwa-jin pun datang karena penasaran. Sama seperti Woo-sik, dia juga gak percaya Hyung-jun tinggal di lingkungan ini. Di dalam rumah, Hwa-jin langsung mengambil alih daging yang hampir aja dihancurkan oleh Woo-sik. Untungnya, ada Hwa-jin, jadi sup daging lobak itu pun berhasil dimasak. Ketika makanannya jadi, mereka malah termenung karena bisa dibilang mereka nggak ingat kapan mereka terakhir kali makan dengan lauk seperti ini. Sore itu mereka makan dengan lahapnya. Setelah makan enak, mereka pun memutuskan untuk berteman. Hyung-jun mengajak mereka untuk sering bertemu mulai saat ini. Woo-sik kemudian bertanya jadwal mereka besok malam. Karena nggak ada kegiatan, jadi keesokan malamnya, Woo-sik mengajak mereka berdua pergi. Hyung-jun dan Hwa-jin pun kaget, karena Woo-sik mengajak mereka ke restoran yang menjual daging panggang. Ini bahkan lebih mantap dari sup daging yang mereka makan kemarin. Tentu aja, mereka sangat menikmati makan malam itu. Sampai akhirnya, dagingnya pun habis. Hwa-jin bertanya gimana bisa Woo-sik punya uang yang banyak hanya dari memulung kardus. Dengan polosnya, Woo-sik mengatakan kalau dia nggak punya uang. Tentu aja mereka berdua bingung. Ini siapa yang mau bayar daging yang udah mereka makan? 내가 하라는 대로 해. 조금만 잠깐. 미친 거 아니야? 맞아. 화장실에 가. 아까 보니까 담배 있지? 나가서 피워. Woo-sik memerintahkan Hwa-jin untuk langsung ke toilet yang ada di luar, kemudian kabur menuju stasiun kereta bawah tanah. Sedangkan Hyung-jun disuruh pura-pura merokok di luar dan terakhir Woo-sik akan menyusul. Hwa-jin pun gak percaya dia harus melakukan ini. Setelah Hwa-jin ke toilet dan berhasil pergi, Hyung-jun pun dengan gugup pergi keluar untuk merokok. Sementara Woo-sik, dia memesan 1 porsi lagi. Gak lama setelahnya Woo-sik pun pura-pura keluar untuk memanggil Hyung-jun, kemudian mereka berdua kabur. Setelah bertemu dengan Hwa-jin, Woo-sik dimarahi karena udah berbuat bodoh.
Tapi besok harinya mereka tertawa ketika membahas aksi mereka tadi malam yang hampir aja membuat Hwajin jantungan. Setelah ngobrol-ngobrol ringan, Woo-sik kembali lagi mengajak mereka makan daging lagi besok malam. Hwajin pun heran kenapa dia ikut lagi dalam rencana gila ini. Woo-sik menyuruh mereka untuk bersikap santai tanpa canggung. Cara mereka kabur akan sama dengan yang sebelumnya. Setelah makan dan mengawasi situasi, Woo-sik menyuruh mereka untuk bergerak. Tapi kali ini lebih natural. Hyungjun yang meminta asbak pada pelayan malah disuruh merokok di luar. Sementara Hwajin yang pura-pura marah pada Hyungjun karena merokok, jadi harus pergi ke toilet. Masalahnya, toiletnya berada di dalam. Setelah ke toilet, Hwajin pura-pura menyusul Hyungjun yang merokok, sementara Woo-sik meminta 1 porsi lagi. Setelah keadaan aman, Woo-sik pun keluar. Ketika itu dia marah karena mereka berdua nggak mengikuti instruksinya. Kalau seperti tadi akan membuat banyak pengunjung lain melihat mereka. Setelah aksi kedua, mereka pun kemudian mulai merapikan akting dan membuat prinsip. Mereka nggak akan makan di tempat yang sepi atau harus bayar sebelum makan. Mereka juga nggak mau kalau dagingnya terlalu mahal karena mereka juga harus tahu batasan. Supaya lebih meyakinkan, Hyungjun membuka lemari pakaiannya. Hwajin bisa mengenakan bekas pakaian istrinya. Dan gak jarang mereka pura-pura meninggalkan HP rusak dan pakaian-pakaian murah hanya supaya mereka gak dicurigai ketika pura-pura keluar. Beberapa hari beraksi bersama, mereka pun kembali ke rutinitas masing-masing dan gak bertemu selama beberapa hari. Suatu hari, ketika lagi tidur siang, Hyungjun ditelepon oleh teman lamanya. Hyungjun pun kemudian pergi menuju rumah teman lamanya itu. Sesampainya di sana, ternyata temannya itu tengah terbaring. Dia mengatakan sudah kelaparan beberapa hari ini, bahkan mungkin saat ini dia sudah mengalami gizi buruk. Temannya itu sengaja melakukan hal tersebut untuk bunuh diri karena udah gak tahan hidup sendirian. Waktu itu Hyungjun ingin membelikan makanan tapi dia menolak, malahan dia memberikan Hyungjun uang pemakamannya karena dia yakin mungkin sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Akhirnya Hyungjun memakamkan temannya yang pada akhirnya meninggal dunia. Sementara itu ketika sedang jualan, Hwajin didatangi oleh cucunya yang bernama Suwon. Waktu itu dia meminta uang pada Hwajin dengan alasan untuk beli buku kuliah. Ternyata Hwajin sering memberikan uang kepada cucunya ini untuk biaya kuliah. Karena didesak, akhirnya Hwajin pergi ke ATM untuk mengambil uang. Setelah memberikan uangnya, Hwajin mengajak Suwon untuk makan bersama, tapi Suwon beralasan dia harus kembali ke asrama. Ketika pergi bareng, Hwajin menceritakan tentang Suwon kepada 2 sahabatnya ini. Putrinya dan suaminya meninggal karena kecelakaan meninggalkan Suwon sendirian. Jadi jika bukan Hwajin yang memperhatikan cucunya ini, siapa lagi? Seperti biasa, setelahnya mereka pun makan gratis. Lagi asik makan, Woo-sik tiba-tiba pingsan. Akhirnya mereka pun memanggil ambulan dan membawa Woo-sik ke rumah sakit. Hwajin pun dikabari kalau Woo-sik mengidap kanker hati. Setelah siuman, Woo-sik keluar karena nggak punya uang untuk dirawat di sana. Hwajin dan Hyungjun pun membahas hal ini. Woo-sik nggak boleh lagi makan daging panggang karena buruk untuk kankernya. Di lain hari, Woo-sik mendatangi rumah Hyungjun dan mengajaknya untuk makan daging. Hyungjun memarahinya karena itu buruk untuk kankernya. Hyungjun menyuruhnya makan makanan yang sehat, hidup normal, dan istirahat yang cukup. Woo-sik mengatakan dia akan meninggal entah itu karena dia makan daging atau tidak. Hyungjun merasa ada benarnya, dia malah berubah pikiran. Mereka pun kemudian membujuk Hwajin untuk ikut, tapi Hwajin menolak karena dia nggak nyaman makan di depan pasien kanker. Tapi herannya, dia tetap aja ikut ajakan mereka untuk makan daging. Waktu itu Woo-sik tetap aja menolak untuk melakukan perawatan karena dia berpikir dia sudah tua dan sudah pasti sebentar lagi dia akan meninggal. Setelah makan, seperti biasa, rencana dimainkan. Tapi bedanya, ketika mereka berhasil keluar, mereka malah dikejar oleh pelayan. Untungnya mereka berhasil kabur melewati gang kecil. Karena masih dikejar, mereka bertiga berusaha lari sekuat tenaga sampai akhirnya mereka memastikan benar-benar bisa lolos dari kejaran. Mereka juga nggak percaya bisa lari seperti orang gila. Sesaat, mereka merasa seperti anak muda. Suatu hari setelah menjual kardus-kardusnya, Hyungjun gak mendapati uang yang cukup. Jadi dia pun berusaha mencoba menelpon kantor anaknya yang berada di luar negeri. Tapi karena kendala bahasa, dia pun gak bisa tersambung dengan anaknya itu. Hyungjun harus putar otak, dia berencana untuk menjual rumahnya saja.
Tapi pihak properti menolak karena masalahnya rumah itu atas nama anaknya yang saat ini berada di Perancis. Suatu hari Woo-sik berdandan sangat rapi, kemudian mengajak Hyung-jun dan Hwa-jin untuk makan daging ke Gangnam. Tapi Hyung-jun dan Hwa-jin mengajaknya makan di rumah saja dan berhenti melakukan kebiasaan mereka. Di samping mereka nggak bisa lari cepat, kejadian malam itu mengajarkan mereka bahwa mungkin udah saatnya berhenti. Tapi Woo-sik menolak, dia nggak mau penyakitnya dijadikan alasan. Tanpa mereka berdua pun, Woo-sik tetap ingin melakukannya sendirian. Dia mengatakan gak ada gunanya hidup seperti orang tua pada umumnya yang hanya duduk menunggu kematian. Hal-hal seperti inilah yang membangkitkan jiwa muda mereka. Karena Woo-sik bersikeras, akhirnya pergi lagi mereka ke Gangnam bermodalkan baju bagus. Di kesempatan itu, giliran Hwa-jin yang mengisahkan kehidupannya. Dulu dia juga kaya, suaminya bekerja di Jepang. Hwa-jin bahkan gak pernah bekerja hingga umur 40 tahun. Tapi setelah suaminya meninggal, jalan penuh kesulitan terbentang luas di hadapannya hingga saat ini. Dia bekerja apapun seperti menjual sayur atau pembantu rumah tangga. Sedangkan Hyung-jun, dia gak pernah sekalipun melihat rupa cucunya. Ternyata faktanya, Hyung-jun udah gak ketemu anak-anaknya sudah 20 tahun. Dan ternyata Hyung-jun dulunya keras, suka memukul anak dan istrinya. Gak heran kalau mereka seperti memutuskan kontak atau merasa bebas karena hidup tanpa dibayangi ayahnya. Sedangkan Woo-sik, dia bujangan yang gak pernah menikah. Dulu dia punya pacar, tapi mereka berpisah dan gak pernah menikah. Setelah puas mengobrol, mereka pun menjalankan protokol melarikan diri dengan bersandiwara seperti biasanya. Sebenarnya mereka udah berhasil keluar, tapi Hwa-jin terpaku karena melihat Suwon yang tengah bekerja menjadi tukang parkir valet di restoran tersebut. Padahal seharusnya dia berada di Seoul untuk kuliah. Belum selesai menginterogasi Suwon, Hwa-jin malah dihampiri pemilik restoran dan disuruh membayar. Ternyata mereka bertiga udah dipantau karena udah beredar rubrik di media sosial tentang 3 penipu lansia. Ketika itu Suwon malah pergi begitu saja meninggalkan neneknya. Karena nggak tega melihat Hwa-jin dimarahi sendiri, Woo-sik dan Hyung-jun pun muncul. Pemilik restoran kemudian memanggil polisi kecuali mereka bisa membayar. Tentu aja nggak ada satupun dari mereka bertiga yang punya uang. Pemilik restoran marah karena tindakan mereka merugikan usahanya. Sedangkan dia punya karyawan yang harus digaji dan keluarga yang dinafkahi dari usaha ini. Jika nggak punya uang, simpelnya ya jangan makan di restoran. Hanya karena mereka tua bukan berarti mereka bisa makan gratis. Lagi asik ribut, gak lama setelahnya Suwon pun muncul dengan membawa struk tagihan yang sudah dia bayarkan. Karena hal itu dia pun dimarahi bosnya karena seharusnya dia bekerja memarkirkan mobil. Pemilik restoran malah gak mau terima pembayaran itu dan tetap ingin memenjarakan mereka berempat sekaligus. Akhirnya mereka pun dibawa oleh polisi. Ternyata aksi mereka udah dilaporkan oleh orang-orang. Bahkan polisi udah mengantongi bukti CCTV dari beberapa restoran korban penipuan mereka. Polisi pun mengatakan kasus mereka sudah diajukan dan tinggal menunggu panggilan selanjutnya. Setelahnya, Hwa-jin bertanya pada Suwon kenapa dia nggak kuliah. Suwon ternyata mengambil cuti. Yang jadi masalah kenapa neneknya malah bergaul dengan orang yang salah di usianya yang sudah tua. Media sosial sudah penuh dengan komentar makian dari video mereka yang beredar. Suwon mengatakan makan tidak bayar bukanlah cara yang tepat untuk menikmati hidup. Singkatnya, persidangan mereka pun dimulai. Mereka didakwa dengan pasal penipuan berulang karena selama beberapa bulan merugikan usaha restoran. Seharusnya mereka memberikan contoh pada anak-anak muda dengan bersikap positif. Mereka pun harus membayar denda sebesar 3 juta won. Woo-sik gak terima dan melawan hakim karena putusan tersebut. Gara-gara itu dia pun ditahan 7 hari karena mengganggu persidangan. Sementara Hwa-jin dan Hyung-jun diperbolehkan pulang untuk menunggu persidangan selanjutnya. Untuk membayar denda pengadilan, Hyung-jun berusaha ingin menjual rumahnya dengan memaksa pihak properti karena nggak bisa menghubungi anaknya yang sudah lost kontak 20 tahun. Tapi karena membuat keributan, dia pun diusir dari kantor. Sementara Hwa-jin, dia mencoba meminjam uang dengan kenalannya, tapi dia hanya bisa mendapatkan sedikit pinjaman yang tentunya nggak bisa melunasi denda pengadilannya. Hwa-jin pun berjanji akan melunasi hutangnya sebelum dia meninggal dunia. 7 hari kemudian, Woo-sik dibebaskan. Oleh petugas pengadilan, dia pun dikasih uang untuk makan siang itu. Ketika sampai di rumahnya, Woo-sik batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Woo-sik pulang bukan tanpa rencana.
Dia mengumpulkan semua kardus-kardusnya. Kemudian pada suatu malam, dia pun mencoba untuk membuntuti hakim supaya dia tahu rumah hakim tersebut. Setelah mengetahui kediaman sang hakim, Wusik pun kemudian melakukan pembakaran dengan sengaja di rumahnya hakim. Sebelum melakukan aksi kriminalnya itu, dia sempat meninggalkan kucing dan beberapa barangnya di depan rumahnya Hyung Jun. Keesokan harinya, Hyung Jun memberikan satu amplop berisi uang untuk membayar denda pengadilan mereka bertiga dan juga surat wasiatnya. Uang itu adalah uang muka dari hasil menjual rumahnya Wusik. Dalam suratnya, dia hanya ingin Hwa Jin mengurus kucingnya sementara Wusik akan pergi ke kampung halamannya. Hyung Jun masih penasaran kemana Wusik akan pergi. Tapi karena masalah mereka sudah selesai, jadi mereka berdua memutuskan untuk makan sup di restoran. Ketika lagi makan, mereka berdua kaget karena Wusik masuk berita dikarenakan membakar rumah sang hakim. Hwa Jin dan Hyung Jun gak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua pergi ke rumah Wusik untuk memastikan semuanya dan memang benar rumah itu telah dijual. Suatu hari, Hyung Jun dan Hwa Jin pergi untuk menjenguk Wusik di penjara. Tapi ternyata ketika sampai di sana, Wusik sudah mendapatkan penangguhan hukuman karena kanker yang dia derita. Karena mereka bukan kerabat, wajar aja mereka berdua tidak diberitahu oleh polisi. Suatu hari, Wusik muncul di depan rumahnya Hyung Jun. Mereka bertiga pun menyambut Wusik dengan makan daging di restoran. Tapi kali ini, tentu mereka membayar karena punya simpanan uang. Hyung Jun masih penasaran kenapa Wusik begitu gila membakar rumah hakim. Wusik lebih memilih untuk menertawakan kebodohannya itu, tapi dia puas karena putusan hakim yang dia nilai tidak adil. Hwa Jin dan Hyung Jun kemudian berniat membayar hutang mereka karena Wusik melunasi denda pengadilan, tapi Wusik menolak. Hyung Jun menawarkan tinggal di rumahnya saja sampai mereka berdua meninggal. Wusik pun menceritakan ketika dia di penjara, dia merenungi kehidupannya yang ternyata tidak berarti. Tapi ketika dia membayangkan makan daging bersama Hwa Jin dan Hyung Jun, ternyata hidupnya nggak semenyedihkan yang dia pikirkan. Hwa Jin dan Hyung Jun pun terharu mendengarkan hal itu. Berbeda dengan yang kemarin, kali ini mereka malah rebutan ingin membayar makanan yang mereka makan. Karena udah nggak punya rumah lagi, Wusik tidur di rumahnya Hyung Jun. Tapi pagi-pagi sekali, Wusik memutuskan untuk pergi, tapi kali ini dia benar-benar pergi ke kampung halamannya. Dia meninggalkan sebuah surat untuk Hyung Jun. Dia juga berjanji akan sering menelpon dan berkomunikasi. Wusik melakukan perjalanan untuk mengenang di mana dia bertemu dengan cinta pertamanya di kereta dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Sementara itu, Hwa Jin dihampiri oleh Suwon. Dia mengatakan akan masuk tentara dan akan masuk camp pelatihan besok hari. Dia hanya ingin memberitahu neneknya. Suwon berterima kasih dan minta maaf atas sikapnya yang dingin selama ini. Dia pun mendoakan neneknya supaya sehat selalu selama dia pergi. Pada suatu hari, Hyung Jun menerima telepon. Dia dikabarkan kalau Wusik sudah meninggal dunia. Hyung Jun dan Hwa Jin pun menghadiri upacara pemakaman karena Wusik hidup sebatang kara. Mereka berdua pun menertawakan foto Wusik yang diedit menggunakan AI sehingga seperti dirinya meninggal muda. Mereka juga mengenang kebodohan mereka makan di restoran tanpa membayar dan sering lolos. Padahal mereka hanyalah kakek nenek yang gak bisa lari dengan cepat. Ketika itu mereka bingung buat apa mengadakan pemakaman selama 3 hari kalau mereka berdua saja yang datang. Tapi gak lama setelahnya ada seorang pria yang muncul di sana memberikan penghormatan. Hyung Jun dan Hwa Jin gak tahu siapa yang datang. Ternyata dia adalah mantan muridnya Wusik di sekolah dulu. Siapa sangka Wusik ternyata seorang guru sastra ketika dia masih muda. Setelah pemakaman, mereka pun memutuskan untuk pergi melanjutkan hidup. Untuk mengenang Wusik, mereka sering membaca puisi-puisi yang Wusik tulis di buku yang dia tinggalkan. Film pun selesai. Kadang dalam hidup, kita ingin tertawa sekeras-kerasnya, menangis sejadi-jadinya. Bahkan ada saatnya kita tidak ingin direpotkan oleh hidup, tapi juga tidak ingin merepotkan saat kita mati. Kadang kita ingin meluapkan semua isi hati, tapi karena terlalu banyak justru kita lupa apa yang sebenarnya ingin kita ungkapkan. Tapi begitulah perjalanan hidup. Makna hidup yang sesungguhnya sering baru terasa ketika kita sudah berada di penghujung perjalanan dan menoleh ke belakang. Pada akhirnya, apapun yang terjadi di masa lalu, semuanya tidak lagi menjadi hal yang penting.
Kadang kita sengaja melakukan hal-hal yang kita tahu itu keliru hanya untuk merasakan sesuatu di tengah hidup yang terasa hampa. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan pelarian, tapi alasan untuk tetap merasa hidup. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.